selamat datang di Pena Podcast dengan saya Melia Dewi Sinta. Nah, kali ini kita ngebahas organisasi nih guys. Pasti kalian penasaran dan pengen tahu kan apa itu organisasi. Nah, kita kedatangan narasumber nih yang sangat populer dan sangat terkenal nih di pendidikan ekonomi, yaitu Kak Adif. Halo Kak Adif. Halo Melia, halo teman-teman semua. Apa kabar Kak? Alhamdulillah, baik, sehat, dan semangat. Melia gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Nah, kesibukan akhir-akhir ini apa sih Kak? Kalau aku sibuk sekarang kuliah sama organisasi aja sih. Yang di Hima ini sama yang di Hima PS. Oh, berarti banyak banget ya Kak kesibukannya ya Kak. Nah, organisasi apa aja sih Kak yang Kakak pernah ikuti? Oke, kalau organisasi tadi udah aku sepil juga tuh pas ditanya sibuk apa. Jadi organisasi yang aku ikutin sekarang yang aktif ya, yang aktif ada dua, itu di Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi sama di Ikatan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Seluruh Indonesia MEL. Jadi ada dua sekarang yang aktif. Sebenarnya ada tiga yang aktif sama organisasi daerah Keluarga Mahasiswa Klaten. Karena aku asalnya dari Klaten. Wah, sangat keren ya Kak. Berarti jabatannya juga sangat keren banget. Biasa aja sebenarnya. Karena saya sebenarnya manusia biasa. Menurut pandangan Kak Adif nih, apa sih organisasi? Kalau menurut pandanganku ya, kalau yang selama ini mungkin nanti teman-teman kalau punya pandangan lain bisa juga di kolom komentar kali ya. Jadi organisasi menurutku sebuah wadah yang buat kita mengembangkan diri kita, mengembangkan diri kita, melatih kemampuan yang kita sebenarnya manusia punya potensi kan. Potensi itulah yang bisa kita kembangkan. Kayak misalkan nanti di organisasi kita bisa belajar public speaking, manajemen waktu, manajemen diri, sama manajemen resiko. Jadi di kalau di organisasi tuh selain itu kita juga bisa nuangin ide-ide kreatif kita tuh Mel. Biasanya kan manusia tuh punya ide-ide yang di luar biasanya atau di luar kebiasaan yang ada. Nah, jadi di organisasi itu sebagai wadah tuh buat kita nuangin ide kita mau ngapain, kita mau buat acara ini, mau buat sesuatu hal yang baru, itu organisasi itu jadi wadahnya. Berarti organisasi itu harus ada wadah gitu Kak ya untuk ilmu kita ya Kak. Betul. Nah, menurut Kakak nih, bagaimana sih cara Kak Adif untuk membagi waktu antara perkuliahan, organisasi, untuk itu gimana sih Kakak memprioritaskannya? Ya sebenarnya kalau prioritas ya, ini juga mungkin sedikit tips buat teman-teman dan juga buat Melia. Kalau aku selama ini ngejalaninnya ada 4 klasifikasi sih teman-teman yang buat kita manajemen waktu. Yang pertama itu kita mengklasifikasikan itu penting dan juga mendesak. Lalu klasifikasi yang kedua penting tapi tidak mendesak. Lalu klasifikasi yang ketiga tidak penting tetapi mendesak. Lalu klasifikasi yang terakhir tidak penting dan juga tidak mendesak. Jadi seluruh banyak kegiatan kita baik perkuliahan ataupun organisasi atau mungkin ada yang part-time kerja juga kan ya. Ada salah satu di antara teman kita juga pasti ada yang kesulitan keuangan, harus bekerja tapi dia berorganisasi juga dan berkuliah juga. Nah, itu bisa mengikuti tipsku nih yang soal klasifikasi ini, mana yang penting banget dan mana yang mendesak banget, terus mana yang kegiatan yang klasifikasi kedua itu yang penting tapi tidak mendesak, mana yang kegiatan yang mendesak tapi tidak penting, dan mana kegiatan yang tidak penting dan juga tidak mendesak. Jadi kegiatan kita jauh lebih terukur dan terarah. Nah, menarik sih Kak. Berarti tips-tipsnya nih sangat luar biasa sih Kak. Nah, kan dari Kakak tadi bilang ada tips nih. Nah, boleh nggak sih Kak Kakak sampaikan nih untuk kami dan teman-teman sekalian, apa sih tips agar lebih aktif di organisasi? Oke, kalau Melia tanya tips apa yang selama ini aku lakukan yang buat bisa aktif di organisasi dan mungkin bisa sedikit berbagi juga sama Melia dan juga teman-teman. Jadi yang pertama menurutku itu dari dorongan hati atau dari niat kita semua teman-teman. Nah, kalau ini yang perlu kita awali. Selama ini kan kita sudah hidup ya di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, dan juga di lingkungan sekolah atau perkuliahan. Biasanya kita muncul tuh keresahan atau ada gundahan hati lah, kayaknya kegiatan tuh gini-gini aja gitu. Nah, sebelum itu kan udah ada dorongan hati, kita mau kegiatan aktif karena kegiatan yang sebelum-sebelumnya tuh bosan. Itu udah bagus tuh teman-teman, sudah melewati step yang pertama, yaitu dari dorongan hati.
Lalu yang kedua itu kenali diri sendiri. Nah, kayak apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, dan apa potensi atau kemampuan yang kita miliki. Nah, mungkin sebelum aku lanjut ke step ketiga, aku mau nanya nih sama Melia nih. Kira-kira Melia udah tahu belum nih kelebihan, kekurangan, sama potensi yang dimiliki sama Melia? Nah, sudah tahu Kak. Apa aja tuh, kalau mungkin bisa berbagi juga sama teman-teman? Kalau saya Kelebihannya apa tuh? kelebihannya ya itu Kak, saya orangnya humoris, terus cepat membaur, terus juga gercep gitu loh Kak. Kalau kekurangannya? Kalau kekurangannya cuek orangnya. Cuek ya? Cuek banget. Oke, kalau kemampuannya, potensi berarti? Kemampuan saya ya itu sih Kak, bisa membaur ke temen, terus juga nggak boring gitu lah. Kayak Oke. yang lain kan biasanya ada orang yang lebih boring daripada saya. Oh iya, betul. Tadi udah disampaikan teman-teman sama host kita nih Melia bahwa dia punya kelebihan asik atau cepat membaur, terus kekurangannya dia agak cuek gitu. Kalau misalkan ada temennya mungkin atau ada orang-orang lain, kurang lebih kayak gitu. Nah itu kan Melia sudah mengenali diri Melia sendiri, udah tahu Melia itu orangnya kayak gimana, udah tahu kelebihan dan kekurangannya Melia itu seperti apa. Nah baru dari itu kita bisa menentukan nih teman-teman buat masuk ke step yang ketiga, itu memilih kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kapabilitas kita, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai niat kita untuk punya kegiatan yang aktif, kegiatan yang menjadi orang yang aktif, tapi pas kita milih terlalu banyak tuh kegiatan yang kita miliki, terlalu banyak kegiatan yang kita pilih gitu. Jadinya bukannya aktif malah stres gitu, malah aduh lah mas pusing gitu, aduh lah mbak nggak mampu, terus pengen menghilang gitu, pengen healing dan lain sebagainya. Nah jadi yang ketiga ini penting teman-teman, jadi harus kita pilih dan pilih mana kegiatan yang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau saranku kegiatan tuh jangan cuma aktif tapi juga produktif gitu sih. Berarti harus produktif ya Kak, Ya. terus aktif ya. Tuh. Nah, manfaat apa aja sih Kak yang Kakak dapatkan dari organisasi? Kalau manfaat banyak banget sih teman-teman. Manfaat yang paling aku rasakan adalah di manajemen, ngatur diri sendiri ini. Dan apalagi aku kebetulan juga diamanahi jadi ketua, menjadi memimpin anggota-anggotaku, jadi harus bisa mengatur segalanya, bukan mengatur diri sendiri. Nah ini juga yang aku pelajari teman-teman, buat kita bisa mengatur sumber daya yang kita miliki. Nah kalau aku kan manfaatnya yang aku rasakan itu, dulu tuh aku ngomong kayak gini malu-malu Mel, jadi nggak berani ngomong depan umum, jadi kalau ngomong masih sulit lah gitu, nggak berani, nggak sepede sekarang. Nah, aku ikut organisasi jadi alhamdulillah nih aku bisa bertambah PD-nya ya, walaupun belum pede banget sih, masih ya bertambah sedikit demi sedikit. Nah tapi kan itu yang disebut dengan berprogres kan, berkembang kan. Nah terus aku juga dulu belum bisa manajemen waktu tuh Mel, jadi apa-apa ya udah yang penting mangkat, yang penting berangkat gitu, tapi nggak di manage tuh. Nah sekarang kan aku udah banyak kegiatan yang alhamdulillah ada beberapa kegiatan, nah jadi aku harus manage gitu, ini mana yang aku dahulukan, mana yang aku harus prioritaskan. Nah itu yang aku dapat belajar gitu. Dan ketika aku jadi ketua juga, aku juga belajar soal manajemen resiko. Nah itu penting banget email. Biasanya tuh ketua itu dihadapkan sama keputusan-keputusan, pilihan-pilihan. Keputusan itu harus banyak pertimbangan, pertimbangan yang ada itu biasanya punya resiko-resiko. Nah makanya harus memanajemen resiko itu. Ketika aku milih pilihan satu nih resikonya apa, ketika aku milih pilihan dua nih resikonya apa, ketika milih pilihan tiga nih resikonya apa, diambil yang resikonya kecil. Nah itu adalah memanajemen resiko, sehingga keputusan kita paling tidak menimbulkan masalah baru. Itu sebenarnya yang paling manfaat lah ketika aku ikut organisasi. Wah, manfaatnya banyak banget ya Kak, Betul, dan banget. sangat membantu untuk mengurangi resiko-resiko yang ada. Nah, apa alasan Kakak dan tujuan Kakak mengikuti organisasi itu? Kalau alasanku ya Mel, sebenarnya yang tadi udah aku sampaikan juga sih teman-teman. Jadi aku dulu orangnya dari keresahan gitu. Kok aku kayaknya gini-gini aja kegiatannya gak bermanfaat gitu. Nah akhirnya aku mutusin nih buat nyari kegiatan lain, makanya aku ikut organisasi. Kayak dulu kan aku tadi udah bilang, dulu nggak sepede ini, dulu nggak berani ngomong di depan orang,
dulu nggak bisa memanajemen waktu, memanajemen diri. Dari keresahan itu aku pengen belajar nih, dan aku merasa kalau cuman kuliah kurang gitu, harus ada yang lebih. Jadi aku milih organisasi buat mengatasi atau apa ya, mengimplementasikan keresahanku itu. Aku pengen mengatasi keresahanku itu, akhirnya aku ikut organisasi. Jadi kurang lebih alasan dan tujuanku itu. Di lain itu aku pengen juga punya teman yang banyak juga sih, karena menurutku banyak teman, banyak ngobrol, banyak pengetahuan yang kita miliki, banyak informasi-informasi yang perlu kita gali gitu. Apalagi dulu pas aku mahasiswa baru nih teman-teman, pas aku mahasiswa baru, pertama yang harus kita ketahui adalah kehidupan kampus, ya nggak sih Mel? Iya. Ya pasti kan kita jauh-jauh nih, belum tahu dari SMA mau ngapain, terus nanti di UNES tuh kayak gimana. Nah itu akhirnya dengan ikut organisasi kita kenal sama kakak tingkat kan. Nah kenal sama kakak tingkat itu kita tanya tuh, Mas, kehidupan kampus tuh kayak gimana sih Mbak, kehidupan kampus kayak gimana, makanan-makanan yang enak tuh di mana, terus kalau ngobrol atau berkomunikasi sama dosen tuh di mana. Kan jadi itu penting banget kan, bener gak sih Mel? Bener banget. Nah itu yang mendasariku juga waktu itu alasannya kenapa aku pengen organisasi dan aku pilih HIMA jurusan pendidikan ekonomi, karena aku juga pengen belajar tuh di jurusan pendidikan ekonomi tuh kayak gimana, karena ini keluarga terkecilku gitu di UNES kan, kita kan juga di jurusan. Jadi aku belajar dan bertanya ke kakak-kakak tingkat, ya itu informasi-informasi itu juga kita butuhkan, dan itu aku dapatkan di organisasi. Oke, alasannya sangat menarik ya Kak, dan tujuannya juga sangat menarik banget buat teman-teman dan kita semua nih yang ingin tahu tentang organisasi itu tujuannya sangat banyak. Oke, dan dari pengalaman Kak Adit nih, suka duka dalam mengikuti suatu organisasi itu apa aja ya Kak? Oke, ini aku sambil minum nggak apa-apa? Boleh. Sebenarnya kalau suka duka tuh menarik nih teman-teman. Jadi sukanya itu setiap orang pasti punya suka dukanya. Mungkin nanti di kolom komentar juga bisa ngasih suka duka teman-teman juga apa kali, barangkali ada yang ikut organisasi juga. Jadi menurutku sukanya itu yang tadi, aku banyak kenal orang, banyak berbincang sama orang lain, darinya aku nggak tahu jadi punya pengetahuan, jadi punya informasi tambahan. Lalu tadinya aku nggak berani ngomong jadi berani ngomong, itu kan sebuah kesenangan, sebuah kesukaan. Terus tadinya aku belum bisa mengatur waktu, mengatur diri, akhirnya sekarang alhamdulillah sedikit-sedikit bisa. Nah itu suka tuh, jadi setidaknya diri ini berkembang. Terus tadinya kegiatannya membosankan, kegiatannya itu aja, ikut organisasi jadi punya kegiatan yang lebih variatif. Kemarin tuh kita ada pengabdian masyarakat, kita bertani, kita beternak, ada kita kerja bakti juga, ada rapat sama warga, kan kegiatannya variatif banget kan. Jadi wah nggak boring lah gitu. Terus kalau dukanya kalau aku cuma dua sih. Yang pertama waktu untuk ketemu keluarga sedikit, ya nggak sih? Iya. Itu sedih nggak? Sedih banget sih. Harusnya kalau aku bisa 1 minggu itu ketemu orang tuaku, ketemu ibuku, bapakku dan juga adikku seminggu sekali. Tapi karena aku memutuskan ikut organisasi, jadi kadang sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Itu sedihnya sih. Terus kalau yang kedua, waktu bermainnya juga potong. Mungkin malam kita bisa leha-leha gitu, tapi kalau malam hari biasanya kita ada rapat. Paginya kuliah dari pagi sampai sore, terus malamnya ada rapat. Nah itu ya sedikit duka, tapi bisa diatur lah, bisa dikelola. Dan mungkin waktu bermainnya harusnya hari Minggu bisa ke mana-mana, tapi kita harus ada kegiatan di organisasi. Itu aja sih. Kalau kamu deh, kamu ketemu keluarga jarang juga nggak? Jarang banget Kak, kan 1 tahun sekali. Wah, apalagi Melia nih 1 tahun sekali teman-teman. Berarti kamu dari mana nih? Dari Kalimantan. Wah, jauh banget dari Kalimantan. Aku cuma dari Klaten, Jawa Tengah, seminggu atau sebulan sekali. Apalagi kamu yang dari Kalimantan bisa sampai tadi. Jadi itu sih paling Sangat menarik Kak, suka dukanya, dan sangat banyak banget ya Kak ya ternyata. Saya kira nggak ada deh. Masih ada lah suka duka itu. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana caranya sih Kak mengatasi hambatan-hambatan yang ada di organisasi nih? Wah, ini pertanyaannya agak berat ini kalau hambatan ini. Sebenarnya kalau hambatan tuh pasti ada ya, yang nggak sih? Kita di kuliah juga pasti ada hambatan, apalagi di organisasi gitu. Kalau aku apalagi kebetulan diamanahi jadi ketua tuh mengatasi hambatan-hambatan itu kan. Anggota cerita, Mas,
ini ada problem ini, ada masalah ini, ada hambatan ini. Nah ini aku sebagai ketua harus bisa mengatasi atau memberikan solusi. Nah hambatan-hambatan itulah yang jadi harus kita fokuskan dan harus kita selesaikan. Biasanya aku mengajak rekan-rekanku, jadi kan kalau Dima ada kepala departemen itu aku komunikasikan, akhirnya setiap hambatan itu harus ada plan-plannya gitu. Oh kalau ada hambatan ini kita harus punya plan B-nya, punya plan C-nya gitu. Jadi kita harus lebih banyak berpikir untuk mengatasi hambatan-hambatan. Jadi intinya harus punya banyak plan untuk mengatasi hambatan. Jadi hambatan tuh harus ada plan dulu biar mengatasinya gampang gitu. Betul Bang. Oke, dan pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari organisasi yang Kak Adif pernah ikuti, nah apa perbedaan sih dari organisasi yang pernah ikuti? Perbedaannya yang paling mendasari yang perlu kita ketahui bahwa setiap organisasi itu punya budaya masing-masing dan berbeda, dan itu biasanya tertuang di dalam SOP budaya organisasi itu. Nah itu pasti beda-beda lah. Kalau contoh sederhananya alur koordinasi nih. Kalau di himpunan mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi kan tiketnya kecil nih jurusan. Karena alur koordinasinya dari anggota ke kepala departemen, terus ke ketua hima, baru ke pembina. Tapi kalau aku juga ikut di MAPESI yang tingkatnya nasional, itu buat sampai ketua umum itu jaraknya jauh banget lah. Harus ke koordinator wilayah dulu, terus nanti ke sekretaris bidang atau kepala bidang pusat, baru bisa ke ketua umum. Nah itu lumayan jauh. Oh, ternyata organisasi yang Kakak ikuti ternyata beda-beda ya. Saya kira tuh sama. Berarti untuk teman-teman nih ya, organisasi itu hal yang mudah, terus berbeda, jadi nggak semua tuh sama, atau misalnya ada trauma atau nggak trauma Ya pasti berbeda, pasti berbeda karena setiap organisasi punya strukturalnya masing-masing. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, menurut Kakak manfaat dari mengikuti organisasi bagi mahasiswa itu penting atau tidak ya? Kalau ditanya penting, penting banget Mel, dan penting banget teman-teman. Karena kalau cuma kita ngandalin kuliah pasti nanti jadi mahasiswa apa namanya, kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi nggak asik lah. Masa kita 4 tahun cuma kuliah pulang gitu. Harus punya kegiatan-kegiatan lain. Nah salah satu alternatifnya kita ikut organisasi supaya kegiatan kita nggak boring, nggak cuma di kos, makan, pulang, kuliah, gitu aja. Nggak kurang kreatif gitu. Padahal aku yakin teman-teman punya ide, punya kemauan dan pengen ngembangin diri ya. Itulah pilih organisasi karena itu bermanfaat banget buat teman-teman. Nah, untuk teman-teman jangan jadi kupu-kupu ya, kuliah pulang nanti tidur terus nggak enak kan? Nanti badannya malah membesar kalau iya, gitu terus. Betul. Nah, sebelum obrolan ini kita akhiri, untuk Kak Adif boleh nggak sih kasih closing statement bagi teman-teman yang ada di rumah? Oke. Aku izin memberikan closing statement lah buat teman-teman semua. Izin berbagi sedikit pengalamanku, pemahamanku dan pengetahuanku buat teman-teman semua, bahwa organisasi ini adalah alternatif yang bisa teman-teman pilih untuk bisa mengembangkan diri. Kita semua ditakdirkan dan diturunkan di muka bumi ini, dilahirkan dengan budi pekerti atau ide-ide yang kreatif. Ide-ide kreatif itu jangan sampai cuma hanya sebatas ide belaka saja, harus kita turunkan, harus kita implementasikan. Nah, wadahnya itu adalah organisasi. Selain kita bisa punya teman banyak, bisa mengembangkan diri, ide yang kita miliki untuk direalisasikan itu juga penting banget. Dan masa muda itu sebentar teman-teman. Jadi jangan sampai masa muda kita itu cepat berakhir dan mati begitu aja sia-sia. Karena sedikit menyampaikan pesan ataupun kata-kata dari Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil pernah berkata teman-teman bahwa hidup ini tuh hanya sekali, janganlah menua tanpa karya dan inspirasi. Dan terakhir dari aku, don't wait the perfect moment, just take a moment and make it perfect. Itu aja sih teman-teman, semangat untuk menjalani perkuliahan, semangat menjalani UASnya yang pekan depan kita, 2 pekan lagi kita akan UAS, semoga nilainya memuaskan. Itu aja sih. Oke, sangat menarik nih Kak atas closing statementnya untuk teman-teman sekalian. Nah, bahwasannya kalau kita itu harus berorganisasi untuk diri sendiri dan banyak manfaat banyak ya. Nah, terima kasih Kak atas waktunya. Sama-sama, makasih juga teman-teman yang sudah mendengarkan, dan semoga apa yang tadi kita obrolin, apalagi yang tadi aku sampaikan juga bermanfaat untuk diri aku sendiri, Melia, dan juga teman-teman semua. Nah, semangat UASnya ya Kak buat besok. Siap, semangat juga buat Melia dan teman-teman. Nah, nggak kerasa nih udah di akhir penghujung episode Pena Podcast. Dan jangan lupa like, comment, subscribe HMJP UNES, dan
Sampai jumpa di Pena Podcast selanjutnya. See you. See you.